Safira sengaja menyuruh suaminya nih guys ya, menyarankan suaminya untuk mengikuti saja Rafael. Mungkin barangkali Rafael tahu di mana keberadaannya Papa Gunawan, karena kemungkinan besar Papa Gunawan itu pastinya disekap oleh Rafael, dan oleh karena itulah yang membuat Safira yakin betul untuk menyuruh suaminya untuk mengikuti saja Rafael. Dan di situ nih guys ada juga papanya Mona dan juga Jenna itu datang ke Jakarta nih guys, dan ternyata papanya Jenna itu menyuruh Jenna untuk tinggal bersama dengan kakaknya, atau dia diberikan pilihan kalau misalkan dia tidak mau tinggal bersama dengan kakaknya, kemungkinan besar dia harus dijaga oleh para pengawalnya papanya semacam itu nih guys. Nah, papanya Jenna dan juga Mona bertemu dengan wanita lain yang ternyata memang itu adalah wanita simpenannya dan bersama dengan anaknya semacam itu nih guys ya. Dan ternyata di situ nih guys ya, ketika Safira berusaha untuk mengikuti ya Rafael, ternyata di pertengahan jalan Safira bersama dengan suaminya justru dikejutkan ya dengan sosok wanita yang membutuhkan bantuan semacam itu, sehingga membuat Safira dan juga Julian berusaha untuk membantu wanita tersebut. Nah, di situ nih guys ya, Julian memaksa istrinya untuk tetap berada di mobil sementara suaminya Julian berusaha untuk membantu wanita tersebut. Makanya di situ nih guys ya, Julian berusaha keluar dari mobilnya dan membantu ya, dan sementara istrinya berjaga-jaga di mobil, nanti kalau misalkan ada apa-apa dengan suaminya, dia bisa menelpon bantuan semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Julian sekuat tenaga nih guys ya, pastinya akan berusaha untuk membantu. Nah, sementara Safira itu di dalam mobil merasa was-was nih guys, dan merasa bahwa dia pengen membantu suaminya. Namun sayangnya dengan keadaan dia hamil tidak akan begitu terlalu bisa ya kemana-mana. Nah, sementara itu juga ada suaminya nih guys yang berusaha untuk melawan nih guys anak buah dari papanya Jenna dan juga Mona nih guys ya. Dan sementara itu juga nih guys ya, wanita simpenannya ya papanya Mona dan juga Jenna itu nih guys ya mau melakukan tindak kejahatan, mau menghabisi seorang nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk memanggil suaminya untuk meminta bantuan agar di situ nih guys ya bisa menyelamatkan wanita tersebut. Ternyata malah mulutnya Safira malah dibungkam. Mama Lestari yang masih diteror dengan sosok misterius nih guys ya. Nah, disitu dia ditanya tuh sama anaknya Rafael, kira-kira ada masalah apa nih yang membuat mamanya itu kayak punya masalah besar gitu yang ada di pikiran dia semacam itu. Nah, Mama Lestari berpikir nih, kira-kira dia kasih tahu nggak ya kepada anaknya semacam itu mengenai teror yang dilakukan seseorang kepada Mama Lestari. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael berusaha untuk melihat chatting ya, pesan yang dikirimkan kepada Mama Lestari, dan kemudian melihat. Nah, kemudian di situ Rafael berusaha bilang kepada mamanya untuk tidak usah mikirin masalah itu, biar semuanya diurus oleh anaknya Rafael saja. Jadi dia tidak usah datang ke tempat di mana orang misterius itu menyuruh dia hadir, melainkan semuanya akan diurus oleh Rafael saja. Jadi dia tinggal duduk manis di rumah saja, tidak usah mikirin masalahnya. Jadi di situ nih guys ya, Rafael akan mengurus semuanya. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Mama Lestari tetap was-was akan kejahatan yang ia lakukan, seperti membakar rumahnya Safira. Nanti kalau itu ketahuan dan ada barang bukti, nanti yang kena adalah Mama Lestari semacam itu loh guys. Nah, di situ juga nih guys ya, Safira yang masih cemberut dengan suaminya, makanya dia berusaha untuk cari kegiatan yang lain, dimana dia berusaha untuk siram-siram tanaman depan rumah dia semacam itu loh guys. Nah, kemudian dia ditanya tuh sama ya Tante Wulan, kenapa dia ada di sini? Kenapa pagi-pagi sudah siram-siraman tanaman semacam itu? Apakah dia tidak ketemu dengan Julian suaminya semacam itu? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira tuh kayak ngambek gitu ya, pertanyaan dari Tante Wulan mengenai suaminya, nggak tahu tuh ditanya suaminya di mana semacam itu loh guys. Karena memang Safira tuh lagi marah. Nah, tiba-tiba tuh datanglah tuh ya kan Mama Gina. Gimana Mama Gina itu marah kepada Safira karena ternyata di situ ya Mama Gina itu mengetahui bahwa anaknya itu belum makan gitu loh. Kenapa Safira itu malah asik nyirami tanaman sedangkan suaminya tidak diurus semacam itu. Harusnya dia mempersiapkan kayak makanan, suaminya harus disambut semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina juga berusaha ngomong tuh marah-marah kepada Safira dengan bilang seharusnya dia itu urusin suaminya gitu loh. Emang dia sudah tidak mau apa punya suami, kok suaminya malah nggak diurusin semacam itu. Kemarin malam coba, kenapa dia tidak hadir tuh ya kan di acara makan malam bersama, kenapa suaminya dibiarkan makan sendiri semacam itu. Nah, kemudian ditanya tuh Safira, memang dia kenapa kok bisa seperti itu, emang ada masalah apa yang menyebabkan kemarin malam dia itu nggak hadir gitu loh.
Nah, Safira ini berusaha ngomong tuh ya kepada Mama Gina bahwasanya dia itu memang kemarin malam capek, makanya dia nggak bisa hadir di acara makan malam bersama semacam itu. Nah, kemudian Mama Gina yang sudah tahu sebenarnya bahwa anaknya cerita bahwa memang Safira itu lagi cemburu dengan suaminya karena jas yang ia berikan kepada suaminya itu dipakai tuh diberikan kepada Gina semacam itu, makanya membuat dia cemburu, marahan gitu loh guys. Nah, makanya di situ mamanya ya bilang kepada Safira untuk segera menyiapkan makanan semacam itu loh guys. Nah, kemudian di situ Tante Wulan berusaha untuk menenangkan Mama Gina untuk tidak marah-marah terus. Toh juga memang di situ Safira sudah kesana seperti itu karena memang Safira juga menyadari bahwa memang tidak seharusnya dia itu cemburu terlalu buta semacam itu kepada suaminya. Apalagi memang suaminya selama ini sudah baik, berkorban banyak buat Safira. Dia harus masuk penjara untuk memang membela Safira. Masa iya dia masih marah-marahan, masih ngambek-ngambekan sementara itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya ada Julian yang berusaha untuk memakai jas lagi supaya Safira tidak marah. Makanya dia memakai jas yang diberikan Jenna tadi malam. Nah, kemudian Safira datang nih guys ya dengan bertanya bagaimana jasnya itu enak, apakah dipakai semacam itu, karena memang itu kan belum dicuci tuh kan dari Jenna semacam itu, makanya baunya Jenna itu wangi semacam itu. Nah, mendengar Safira itu yang ngomel-ngomel nih guys ya mengenai jas tersebut, membuat suaminya ini merasa membuang saja jasnya tersebut agar tidak timbul masalah lagi atau konflik lagi. Nah, di situ kenapa nggak disuruh dibuang aja? Biasanya kan dibuang di tong sampah atau semacamnya di situ. Kenapa nggak dibuang aja terus kan ke tong sampah gitu loh, daripada dibuang di lantai semacam itu. Toh biasanya memang yang cuci-cuci kan biasanya diletakkan di bak pencucian semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Safira tuh ngambek terus kepada suaminya nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, memang suaminya langsung ya berusaha untuk menaruh pakaian tersebut ke bagian pencucian semacam itu supaya apa, memang Safira nggak marah-marah betul lagi. Nah, karena Safira itu terus ngambek terus nih guys ya, memang Safira berusaha dikejar Julian nih guys agar dia memang tidak ngambek-ngambekan mulu, jadi supaya dia itu nggak marahan mulu semacam itu, dan menjelaskan ya bahwasanya dia nggak perlu cemburu tuh kepada Jenna. Namun di situ Safira menyadari bahwa tatapan Jenna itu begitu sangat dalam, sangat cinta dengan Julian, makanya dia ngerasa cemburu kepada Jenna, makanya dia berusaha untuk menjelaskan kepada suaminya. Namun suaminya masih belum paham bahwa dia merasa bahwa Jenna itu memang orangnya agak aneh. Nah, di situ masalahnya Jenna itu bukan aneh, tapi memang dia suka aja dengan Julian. Tanpa Julian itu sadari bahwa Jenna itu suka sebenarnya. Makanya di situ jadi perdebatan antara Safira dengan Julian tuh. Safira tidak percaya dengan omongan suaminya nih guys ya, karena memang suaminya tidak bisa merasakan itu. Namun Safira bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Gina, seperti tatapan yang begitu sangat dalam sekali kepada suaminya. Namun suaminya berusaha untuk mengungkapkan yang benarnya bahwa dia tuh hanya sayang kepada istri tercintanya semacam itu. Nah, kemudian Safira ini mau pergi nih guys ya. Kemudian suaminya berusaha untuk mengejar dan meyakinkan Safira agar dia tidak marah terus. Ya, dan di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menjelaskan lagi bahwa tadi malam tatapan Gina itu begitu sangat dalam kepada suaminya. Nah, ketika memang Safira itu dikenalkan sebagai istrinya, makanya membuat suasana berubah. Gina itu tiba-tiba pergi begitu saja karena memang sudah tahu bahwa Julian itu sudah punya istri semacam itu loh guys, dan maka dari itu membuat Safira itu merasa cemburu. Namun lagi dan lagi bahwa suaminya berusaha untuk meyakinkan bahwa dia itu benar-benar cinta seperti itu kepada Safira, dan dia benar-benar minta maaf atas kejadian semacam itu. Dan dia tetap yakin bahwa Jenna nggak mungkin cinta semacam itu, makanya dia benar-benar minta maaf dan berharap bahwa Safira itu nggak marahan lagi, karena ini bagaikan barang tandus akan ya sepi gitu loh, dan memang nggak romantis lagi semacam itu. Di situ sih memang ada Safira berusaha tanya tandus itu gimana maksudnya seperti itu loh. Dan di situ nih guys ya, Safira itu sebenarnya juga nggak mau marahan, namun dia ngerasa bahwa dia memang cemburu banget tuh dengan Jenna, karena tatapan Jenna, rasa Jenna suka bawa makanan kepada keluarganya, karena memang dia suka betul kepada keluarganya Julian, dan dia sangat cinta kepada Julian. Namun sayangnya Julian memang tidak pernah cinta. Hanya saja memang Julian tidak pernah menyadari seperti itu. Dia hanya bilang kepada Safira kalaupun dia suka dengan Jenna, ngapain dulu dia pernah jadian dengan Dania waktu di kampus semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira tuh ngambek nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, ketika suaminya mau berangkat nih guys ya. Nah, di situ nih guys ya, suaminya itu mau diberantakin dulu tuh rambutnya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian di situ nih guys ya, suaminya harusnya dengan
keadaan berantakan seperti itu rambutnya supaya nggak ada orang yang suka sama dia semacam itu loh guys. Nanti kalau dia cakep banyak orang yang suka tuh, banyak jina-jina lain di luar sana yang suka dengan suaminya. Nah kemudian di situ nih guys ya, sebenarnya Safira nggak tega tuh kalau misalkan dia itu memang seorang CEO terus dengan berantakan seperti itu nggak suka, apalagi nanti Mama Gina marah lagi tuh sama Safira. Makanya di situ nih guys ya, berusaha lah tuh rambutnya disisir saja tuh, dirapikan. Nah kalau bisa bilang ya Safira pengennya Julian itu botak saja sama dijambulin saja tuh rambutnya seperti itu biar nggak ada orang yang suka. Nah sementara itu Yuda nih guys ya berusaha ke kamarnya Dania nih guys ya untuk membangunkan Dania karena pengen pergi ke acara panti ulang tahunnya Lala semacam itu. Makanya dia berusaha untuk mengetuk-ketuk pintunya Dania dan dia mengatakan Dania, 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 dan Dania semacam itu. Namun setelah dikatakan Dania, Dania ternyata tidak keluar, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Dania. Nah kemudian di situ membuat Yuda tampak marah nih, kenapa sudah dipanggil beberapa kali Danianya nggak keluar-keluar semacam itu. Nah di situ nih guys ya, terus diketuk nih guys ya, diketuk nih guys ya, karena dia ngerasa bahwa kalau bukan ini menghadiri acaranya Lala, nggak mungkin dia mengetuk pintunya dan ngomong kepada Dania karena dia masih ngambek tuh sama Dania semacam itu. Nah di situ nih guys ya, masih belum ada sahutan, dari Dania, kenapa nggak ada jawaban sama sekali. Nah kemudian di situ nih guys ya, dibukalah tuh pintu ya kan ya. Ternyata pintu setelah dibuka Dania sudah tidak ada. Kenapa ruangannya sepi? Nah itu yang menjadi pertanyaan tuh. Ketika ruangannya sepi dan dia berusaha untuk mencari di luar nih, ternyata setelah di luar mobilnya itu sudah tidak ada, mobilnya Ray. Apakah dia sudah berangkat ya bersama dengan Ray semacam itu? Makanya di situ membuat Judah berusaha untuk menelpon Ray. Nah ternyata Ray di telepon itu sudah tidak menjawab. Kemungkinan besar bahwa memang Ray itu sedang menelpon, atau mungkin dia sedang berada di perjalanan, dia sedang menyetir semacam itu, sehingga membuat dia tidak bisa mengangkat teleponnya Yuda semacam itu. Nah kemudian dia berusaha untuk menelpon Dania, namun hal yang sama bahwa Dania tidak mengangkat teleponnya, sehingga dia berpikir satu-satunya jalan yaitu menelpon Stephen semacam itu. Karena ini kesempatan ya untuk menelpon Stephen seperti itu. Nah Stephen, Ray, Dania itu sebenarnya sedang mempersiapkan ya untuk ulang tahunnya Lala semacam itu loh guys. Nah karena ada telepon dari bosnya Yuda langsung dianggap oleh Stephen. Nah untung saja di situ nih guys ya, Stephen langsung mengangkat dan langsung ditanya tuh sama bosnya Yuda, dia ada di mana. Nah kemudian di situ nih guys ya, Stephen berusaha untuk menjelaskan kepada Yuda bahwasanya memang dia berada di panti asuhan bersama dengan bos Dania dan juga Ray semacam itu untuk mempersiapkan ya ulang tahunnya Lala semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda itu bingung kenapa Yuda itu nggak diajak semacam itu ya kan. Nah kemudian di situ Yuda bilang kepada Stephen bahwa dia akan menyusul ke tempat sana nih guys ya, sambil Ray, Stephen, dan Dania mempersiapkan semua ruangannya agar ready untuk acara ulang tahunnya Lala semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Dania berusaha tanya kepada Stephen, yang telepon itu siapa? Yuda ternyata. Nah Yuda tanya apa? Nah kemudian di situ bos Yuda akan menuju ke tempat sini untuk melihat dia dan mengikuti acara ulang tahun di panti asuhan ulang tahunnya Lala. Oh ternyata dia mau juga semacam itu. Nah Safira ini nih guys ya berusaha untuk mengantarkan suaminya nih guys sebelum suaminya kerja semacam itu. Dia minta izin juga kepada suaminya nih guys bahwa dia pengen spa. Namun suaminya hari ini kan tidak kerja. Nah dia bisa mengantarkan dia tuh bisa spa bareng semacam itu bersama dengan suaminya. Nah di situ nih guys ya, tiba-tiba ada Tom yang mengabarkan kepada bosnya di situ nih guys ya, ternyata memang ya Ibu Lestari itu tidak hadir, belum hadir di bengkel semacam itu loh, karena dia mau menyelidiki kasusnya ya Anton dan memang Ibu Lestari terkait pembakaran rumahnya Safira. Nah sementara itu nih guys ya, Mona bersama dengan Gina akan ketemuan dengan papanya semacam itu loh guys ya, di restoran seperti itu nih guys ya. Tiba-tiba Gina yang datang dengan suara yang agak bindeng itu membuat kakaknya Mona itu berpikir bahwa dia sedang sakit, makanya untuk menjauhi anaknya semacam itu, takutnya nular kepada anaknya atau bayinya semacam itu loh guys. Nah disitulah yang membuat ya merasa bahwa memang Jenna mending di sana saja. Nah di situ nih guys ya, Jenna merasa ada yang aneh, kenapa tempatnya sepi semacam itu. Apakah tempat ini sudah di booking oleh ya kakaknya ya, karena memang mau acara makan bersama semacam itu dengan papanya yang mau pulang ke kota semacam itu, ke kota Jakarta semacam itu dari Singapura. Nah di situ nih guys ya, papanya tuh datang tuh ya kan. Ternyata papanya datang memesan pesanan yang sama dengan Mona semacam itu, dimana memesan ya daging ya dengan medium rare, medium semacam itu loh guys, medium well,
Nah di situ makanan yang dipesan itu sama dengan Mona semacam itu, dagingnya semacam itu. Dan di situ memang ya guys ya, papanya tuh sangat menyambut mereka bersama nih guys ya. Kedatangan papanya pasti akan bikin suasana tambah baik menurut Mona dan juga keluarganya semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Romi, di mana Romi itu memang dia itu malah tidur di luar nih guys ya, bukan di dalam, malah di luar pintu semacam itu, membuat dia tuh marah-marah gak jelas karena memang dikunciin dari luar tuh sama Miming yang semacam itu nih guys ya, sama Kania semacam itu. Nah tiba-tiba nih guys ya, datanglah tuh ya kan Rafael, di mana Rafael sengaja mendatangi Romi untuk minta bantuan kepada Romi untuk mencari tahu siapa yang telah menusuk papanya hingga menyebabkan koma selama 5 bulan dan telah meneror mamanya semacam itu. Dan dia harus menemukan di mana keberadaannya semacam itu, dan dia menunjukkan foto di mana foto itu adalah orang yang telah menusuk papanya semacam itu hingga koma dan mau meninggal semacam itu, tanpa disadari sebenarnya bahwa orang yang menjadi dalang semuanya adalah perbuatan dari memang Romi itu sendiri. Namun di situ dia tidak tahu dia bekerja sama dengan orang yang sangat salah, yang membenci papanya dan ingin membunuh papanya sendiri semacam itu. Nah kemudian dia nih guys ya akan melakukan sayembara kepada orang-orang untuk menemukan di mana keberadaan orang yang telah mencelakakan papanya ya, dan juga meneror keluarganya jika memang di situ ada Romi yang tidak berhasil. Ya, makanya diharapkan bahwa Romi itu bisa menemukan. Nah, Romi ini bingung apa yang harus dia lakukan karena sebenarnya melakukan kejahatan itu adalah perbuatannya Romi. Nah, kalau misalkan semua itu adalah perbuatan Romi, nggak mungkin dia mengaku seperti itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk menambalkan seseorang supaya bisa dikambing hitamkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Romi itu sendiri, supaya dia tidak terkena masalah, karena ini akan sangat berbahaya jika Rafael itu tahu yang sebenarnya. Nah di situ nih guys ya, papanya tuh sangat senang nih guys ya kedatangan anaknya semacam itu loh guys. Ya kedatangan papanya menyambut kebahagiaan semacam itu bersama dengan anaknya yang kumpul bersama. Ternyata nih guys ya, menurut Jenna bahwa sebenarnya anaknya itu nggak cuma dua, melainkan tiga. Ada anak angkat yang dari Singapura yang memang berkuliah semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Mona yang belum tahu. Nah kira-kira anak angkat yang mana tuh? Oh ternyata anak angkat yang ada di Singapura tuh. Barulah dia tahu semacam itu. Nah di situ juga nih guys ya, papanya itu sebenarnya berharap bahwa memang dia punya anak laki-laki yang bisa meneruskan ya perusahaan-perusahaan papanya semacam itu. Nah di situ nih guys ya, bukan hanya meneruskan perusahaan tapi juga bisa menjaga ya Mona dan juga Gina. Namun sebenarnya Mona dan Gina itu kan bisa menjaga diri mereka sendiri-sendiri, gak butuh orang yang bisa menjaga semacam itu kan. Nah di situ nih guys ya, papanya sendiri itu juga menyadari bahwa sudah ada cucunya yang tak lain anak dari Mona, yang tak lain juga adalah Kenan semacam itu, sehingga dia nggak perlu bingung untuk meneruskan perusahaannya akan diteruskan siapa. Nah dia teringat nih guys tentang masa lalu bersama dengan wanita lain, di mana wanita selingkuhannya yang ternyata hamil semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, wanita tersebut sempat meminta pertanggungjawaban kepada papanya Mona dan juga Gina nih guys ya. Setidaknya untuk bertanggung jawab terhadap anaknya, untuk memenuhi tanggung jawabnya semacam itu meskipun dia tidak menikahi ibunya. Nah di situ nih guys ya, papanya Mona dan juga Gina ini nih guys ya tidak mau bertanggung jawab karena merasa itu bukan tanggungan dia semacam itu, dan dia tidak pernah melakukan hubungan apapun. Mungkin dia bersama dengan laki-laki lain semacam itu. Kenapa meminta pertanggungjawaban kepada papanya Mona semacam itu. Nah di situ nih guys ya, perempuan tersebut tetap berusaha untuk yang meminta pertanggungjawaban. Nah dia disuruh untuk pergi tuh ya kan. Kalau dia tidak mau pergi meninggalkan, maka dia akan diancam, akan dibunuh semacam itu, disingkirkan oleh papanya Mona dan Jenna. Nah kemudian dia berusaha untuk menenangkan diri nih guys ya, agar dia tidak boleh gegabah. Karena walau bagaimanapun dia punya anak tuh yang bernama Lala. Karena Lala masih butuh ibunya, dan oleh karena itulah yang menyebabkan dia harus main aman semacam itu agar tidak dihabisi. Nah, ternyata tanpa disadari oleh papanya, ternyata Gina mengetahui bahwa perbuatan papanya itu benar-benar sangat menjijikan sekali, benar-benar sangat jahat sekali. Kenapa seperti itu papanya memperlakukan wanita? Kenapa dia tidak bertanggung jawab dengan wanita tersebut? Nah kemudian di situ nih guys ya, papanya Gina berusaha untuk menjelaskan kepada Gina bahwa sebenarnya dia tidak pernah punya anak bersama dengan wanita tersebut, dan dia tidak pernah mengenali wanita tersebut. Nah di situ nih guys ya, Gina itu tidak mau tahu bahwa papanya harus bertanggung jawab. Nah Gina itu nih guys yang merasa bahwa mamanya itu ya, mamanya Gina, mamanya Kak Mona itu dulunya juga digoda tuh sama papanya semacam itu, karena dia yakin bahwa memang papanya itu orang jahat juga semacam itu. Makanya dia juga ngerasa bahwa mamanya Gina dan mamanya
Mona itu meninggal itu semua karena tertekan, mungkin karena tidak bahagia bersama dengan papanya Gina semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Gina berusaha ngomong kepada papanya untuk dia bertanggung jawab, mendengarkan sekali aja anaknya seperti itu, dan mau gak mau papanya harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Namun di situ nih guys ya, papanya berusaha untuk bilang dan meyakinkan bahwa memang dia tidak tahu dengan wanita tersebut dan dia tidak kenal semacam itu. Namun apapun yang diungkapkan oleh papanya tersebut bahwa itu adalah suatu kebohongan, dan dia tahu betul bahwa kelakuan papanya itu seperti apa, dan dia langsung pergi saja dan dia nggak mau tahu bahwa anaknya itu Lala harus ditanggung jawab sama papanya tersebut. Nah sementara itu nih guys ya, dia menyuruh anak buahnya untuk segera ngomong kepada mamanya Lala untuk ya dia meninggalkan dan jauh pergi semacam itu. Nah di situ nih guys ya, papanya itu nih guys ya berusaha ngomong tuh sama Jena, bagaimana kabarnya semacam itu nih guys ya. Dan hanya Jena saja tuh yang tahu terkait semua masalah terkait bahwa papanya Jena itu punya anak dengan wanita lain atau selingkuhan lain semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Lala itu mau merayakan ulang tahun nih guys. Nah di situ tiba-tiba datanglah tuh ya kan Yuda. Nah Yuda menyadari bahwa ternyata dia sudah agak telat tuh, ternyata acaranya sudah dimulai seperti itu ya kan. Makanya dari itu nih guys ya, tiba-tiba datanglah Yuda nih guys yang hadir itu dan ngomong kepada Lala. Dan di situ nih guys ya, sebelum Lala itu meniup ya. Nah, dia ngomong tuh kepada Lala bahwasannya lebih baik dia buat make a wish dulu. Ya, dia berdoa dulu pengen apa semacam itu. Jadi sebelum dia meniup kuenya, meniup lilinnya, makanya dia harus berdoa sesuatu, mungkin keinginan apa begitu yang pengen dicapai. Nah, papanya Mona itu nih guys ya, berusaha ngomong kepada Jena nih guys ya. Apakah ada sesuatu yang aneh kepada Jena semacam itu? Karena ketika dia melihat Jena, ternyata Jena itu kayak wajahnya itu kayak lembab gitu loh, kayak dia baru nangis semacam itu nih guys ya. Nah di situ nih guys ya, Jena sih sebenarnya nggak ngomong nih guys ya ada masalah apa. Karena kalau misalkan dia ngomong ya kepada papanya, ini akan jadi masalah tuh buat Julian semacam itu. Makanya diharapkan bahwa dia untuk stay calm saja, nggak usah ngomong karena ini akan sangat membahayakan diri dia semacam itu. Nah di situ juga nih guys ya, papanya itu nih guys berusaha ngomong siapa yang telah menyakiti anaknya untuk dia habisi semacam itu. Namun lagi dan lagi di situ nih guys ya, bahwa Gina itu nggak suka nih guys ya, privasi dia diganggu. Apalagi di situ Mona bilang bahwa sempat melihat sketsanya seorang laki-laki mungkin yang ia suka semacam itu kepada laki-laki tersebut. Nah dia ngomong di depan Gina dan juga papanya, mungkin Gina itu punya cowok. Nah saat ini dia sedang sakit hati atau patah hati, mungkin barangkali seperti itu. Nah Gina mengungkapkan kepada papanya dan juga Mona bahwa dia nggak suka privasinya diganggu semacam itu. Nah papanya berpikir Gina ini moodnya itu lagi nggak baik. Nah gawat nih kalau Gina itu dipaksa, malahan nanti bisa kebongkar tuh masalahnya papanya semacam itu, dan ini akan sangat membahayakan. Nah Lala itu nih guys ya berdoa supaya dia bisa bertemu dengan mamanya, dan berdoa untuk mamanya itu bisa hadir di acara ulang tahun dia semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk dikabulkan doanya. Nah di situ nih guys ya, ada Yuda, ada juga Dania yang melihat kayaknya dia sedih banget gitu berdoa. Nah kira-kira dia ada masalah apa ya semacam itu. Nah makanya di situ nih guys ya, melihat bahwa Lala itu kayaknya sedih banget. Nah di situ nih guys ya, sudah waktunya Lala untuk meniup pastinya lilinnya. Nah setelah ditiup lilinnya bersama-sama, otomatis nanti adalah memotong kue. Nah kira-kira kue pertamanya itu diberikan kepada siapa? Nah itu yang harus dilakukan nih guys ya. Nah sebenarnya Jena itu berharap bahwa mamanya itu hadir, karena potongan kue pertama itu mau diberikan kepada mamanya. Nah ternyata dia tidak melihat mamanya itu hadir semacam itu, walaupun mamanya itu melihat dari luar semacam itu. Nah kemudian dia langsung memotong kue pertamanya nih guys ya. Dan karena memang di situ memang mamanya gak hadir, nah kemudian dia berusaha untuk berinisiatif dengan cara memberikan kue tersebut kepada ibu panti, di mana orang yang telah membesarkan dia lama di panti asuhan semacam itu, dan diberikan tuh ya kepada panti. Nah untuk kue kedua nih guys ya, memang kue kedua ini mau diberikan juga tuh kepada Yuda, dan juga Dania semacam itu. Nah mengenai Ibu Panti nih guys, yang mendapatkan kue pertama, berdoa yang terbaik buat Lala supaya sehat selalu dan selalu dikabulkan doa-doanya, dan memang Lala selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa semacam itu supaya dia baik-baik saja. Nah ketika giliran
Ya, yang kedua nih, potongan kedua, Lala itu berusaha untuk memberikan kepada Yuda dan juga Dania. Dan pastinya di situ nih guys ya, Yuda dan Dania sangat senang banget menerima ya kue kedua yang diberikan kepada mereka. Karena memang di situ mereka juga berperan aktif baik kepada Lala semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Dania seneng banget nih guys ya menghadiri acara ulang tahunnya Lala semacam itu yang mengingatkan pastinya Loli semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Lala bahagia banget nih guys ya bisa memberikan kue kepada Yuda, memberikan kuenya kepada Dania semacam itu, dan mereka itu bahagia banget. Nah sementara kue yang lain itu anak-anak teman-temannya Lala yang ada di panti itu boleh nyicipin, boleh ngambil sendiri semacam itu. Nah tanpa disadari sebenarnya di situ nih guys ya, ada mamanya yang melihat dari luar bahwa ingin memberikan kado juga sebenarnya hadir di acara ulang tahun tanpa disadari oleh Lala. Namun sebenarnya mamanya juga pasti sangat sedih ya, karena walau bagaimanapun papanya Lala itu tidak bertanggung jawab kepada Lala itu sendiri. Namun di situ mamanya sangat happy ketika melihat Lala itu bersama dengan Dania dan Yuda seperti itu. Kayak merasa bahwa mereka punya kedua orang tua yang membahagiakan Lala juga semacam itu di panti asuhan. Walaupun sebenarnya mamanya itu juga pengen hadir dan mengucapkan ulang tahun kepada Lala semacam itu guys.